Halo Velas, kembali lagi di dalam video pembahasan soal-soal persiapan ujian mandiri tahun 2026. Dan hari ini kita akan spesifik ya, bahas topik seputar matematika ya. Kita mulai dari matematika dasar untuk bagian TKDU. Ini buat teman-teman yang akan mengambil Saintek maupun Sosum bisa menggunakan materi ini ya. Oke, kita diberikan soal yang modelnya seperti ini teman-teman. Jadi fx sama dengan akar dari x kuadrat kurang ax tambah b, dimana keadaannya adalah f1 sama dengan f turunan pertama dari fungsi f1 itu hasilnya sama dengan 2. Nah pertanyaannya, berapakah nilai dari a plus b? Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita substitusi nih nilai x sama dengan 1 ke persamaan fungsi ini, seperti itu. Jadi ketika x sama dengan 1, maka nilai dari fungsi fx menjadi f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang A dikali 1 ditambah B, seperti itu. Nah F1 kan tadi sama dengan 2 ya, jadi 2 sama dengan akar dari 1 kurang A plus B. Kemudian kita kuadratkan kedua sisi ya, kita kuadratkan kedua sisi, jadinya 4 sama dengan 1 kurang A tambah B, berarti 3 sama dengan negatif A plus B, seperti ini. Atau dengan kata lain, B sama dengan 3 kurang A. Nah, kita bisa anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan fungsi penurunan ya, karena di sini kita diberikan nilai bahwasanya turunan dari fungsi fx itu hasilnya adalah 2. Nah, kita ingat kembali bahwasanya jika kita memiliki fungsi fx, dalam bentuk akar u seperti ini, jadi kita misalkan fungsi ini sebagai akar u, maka turunan pertamanya jadi f aksen x itu adalah u aksen dibagi dengan 2 akar u seperti ini. Berarti f aksen x sama dengan 2x kurang a dibagi 2 akar dari x kuadrat kurang ax plus b. Nah itu adalah bentuk turunannya. Selanjutnya tinggal kita substitusi nih nilai 1 ke persamaan ini tadi. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 1 kurang A dibagi 2 akar 1 kuadrat kurang A plus B, seperti itu. Dan kita akan mendapatkan model bahwasanya hasilnya adalah 2 kurang A dibagi dengan 2 akar dari 1 kurang A plus B, seperti itu. Nah kita tahu sendiri bahwasanya nilai dari akar 1 kurang A plus B itu kan sama dengan 2 atau sama dengan F1, maka tinggal kita substitusi aja nih. Berarti 2 sama dengan 2 kurang A dikali 2 dikali 2 dari persamaan ini tadi ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 2 kurang A per 4. Kita lakukan kali silang sehingga kita mendapatkan bahwasanya 8 sama dengan 2 kurang A, atau A sama dengan 2 kurang 8 atau sama dengan min 6, seperti itu. Selanjutnya di tahap ketiga kita tinggal menghitung nilai B dari hasil A tambah B ya. Jadi kan B itu kan sama dengan A plus 3 nih, berarti kan B nya itu sendiri adalah negatif 6 plus 3, atau dengan kata lain hasilnya adalah negatif 3. Sehingga hasil penjumlahan hasil penjumlahannya adalah A plus B sama dengan negatif 6 plus negatif 3, hasilnya adalah negatif 9. Sehingga hasil jawaban yang tepat adalah E, seperti itu. Semangat, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini kita diberikan deret geometri, dan sekedar informasi buat teman-teman, soal tentang deret itu pasti keluar ya, tergantung variasi soalnya itu seperti apa. Yang jelas soal ini sudah menjadi langganan ya, bahwa soal ini akan keluar di ujian mandiri, tidak hanya di ujian mandiri sih lebih tepatnya. Untuk menjawab soal yang modelnya kurang lebih seperti ini, maka teman-teman harus teliti nih bagaimana step by step untuk mengerjakan soalnya. Yang pertama dilakukan adalah teman-teman lihat dulu nih modelnya. Modelnya adalah 2x kurang 1 ditambah 2x kurang 1 pangkat 2, ditambah 2x kurang 1 pangkat 3. Nah, model seperti ini merupakan model deret geometri.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu nih suku pertamanya itu berapa. Nah, ini adalah suku pertama ya. Jadi ini adalah suku pertamanya, U1 atau sama dengan A. Kemudian ini suku kedua, ini U2. Yang ini adalah U3, seperti itu. Dan ini adalah deret geometri ya. Oke, berarti setelah kita mendapatkan suku pertama, maka langkah berikutnya kita menghitung rasio atau R-nya, yaitu dengan cara U2 dibanding U1, misalnya seperti itu ya. Jadi U2 banding U1, maka hasilnya adalah 2x kurang 1 dipangkatkan 2 dibagi 2x kurang 1. Hasilnya adalah ya 2x kurang 1 ya, gampangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya syarat konvergen. Syarat konvergen maksudnya seperti apa, Kak? Jadi syarat konvergen ini artinya kita mau mencari batasan nilai yang sekiranya akan memenuhi dari bentuk persamaan deret geometri seperti ini. Jadi agar satu deret geometri tak hingga dapat konvergen atau memiliki nilai jumlah, syarat mutlaknya adalah nilai rasio harus berada di antara nilai negatif 1 dan 1. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan negatif 1 kurang dari sama dengan 2x kurang 1 kurang dari 1. Jadi ini adalah syarat konvergennya. Jika kita menambahkan angka 1 di setiap ruas, maka persamaannya berubah nih menjadi 0 kurang dari 2x kurang dari 2. Jadi kalau bisa kita menambahkan 1 ya di kedua sisi, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita bagi dengan angka 2 nih di kedua ruas, maka pada akhirnya kita menemukan bentuk bahwasanya 0 kurang dari x kurang dari 1. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya di tahap berikutnya kita akan menghitung yang namanya jumlah deret tak hingga dari si P ini sendiri. Nah, untuk menghitung deret geometri tak hingga ini kita bisa menggunakan suatu persamaan P sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. P nya adalah 2x kurang 1 per 1 kurang 2x kurang 1, seperti ini. Atau dengan kata lain, P sama dengan 2x kurang 1 dibagi 2 kurang 2x. Selanjutnya kita selesaikan nih bentuk pertidaksamaan P kurang dari 2 di tahap berikutnya. Jadi di tahap berikutnya ini 2x kurang 1 per 2 kurang 2x kurang dari 2, seperti itu. Nah, berdasarkan pertidaksamaan 1, oke, kita tahu bahwa nilai penyebut yaitu 2 kurang 2x pasti bernilai positif. Karena nilainya positif, kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan 2 kurang 2x secara langsung tanpa membalik tanda persamaan, sehingga modelnya akan menjadi 2x kurang 1 kurang dari 2 kali 2 kurang 2x, seperti ini. Maka bentuknya menjadi 2x kurang 1 kurang dari 4 kurang 4x. Kita kelompokkannya sejenis, maka kita akan memperoleh 2x tambah 4x kurang dari 4 tambah 1, atau 6x kurang dari 5. Atau dengan kata lain, nilai x adalah 5 per 6. Ini adalah hasil dari pertidaksamaan yang kedua. Sekarang dengan menggunakan garis bilangan, kita bisa menentukan nih daerah mana yang menjadi hasil atau daerah penyelesaian. Jadi misalnya garis yang pertama ya, modelnya seperti ini. Nilainya berada di antara 0 sampai 1, berarti 0 terus ada angka 1 di sini. Berarti kan mereka ada di kedua titik ini ya. Jadi gampangannya seperti ini. Jadi ini model pembuat garis bilangan ya. Karena nilainya berada di antara 0 sampai 1, jadi kita bisa anggap daerah penyelesaiannya itu yang ini, teman-teman. Ini berdasarkan hasil yang pertama ya, atau pertidaksamaan 1. Kemudian berdasarkan pertidaksamaan yang kedua, kan nilainya adalah kurang dari 5 per 6. 5 per 6 itu kan sekitar 0,85 ya. Berarti dia berada di daerah sekitar sini. Jadi berada di daerah seperti ini. Kemudian dia bergerak ke arah kiri ya. Dia bergerak ke arah kiri. Seperti ini. Dengan menggunakan label berwarna hijau. Nah, dari kedua daerah hasil ini kita bisa mencari nih
titik irisannya tuh di mana. Nah, jadi kalau bisa kita gambarkan, maka titik irisannya bakal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti kesimpulannya, nilai dari X itu adalah di antara 0 sampai 5/6. Jadi ini adalah kesimpulannya. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang A. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, diberikan A bilangan bulat dan P dalam bentuk matriks. Oke, ini soal matriks. Jika determinan P dan determinan P pangkat negatif 1 sama, maka nilai terbesar A adalah berapa? Nah, kita harus memahami dulu nih sifat-sifat dalam menentukan determinan matriks. Untuk matriks, ini kan matriks 2x2 ya. Jadi ini adalah matriks ukurannya 2x2 ya. Jadi 2 ke bawah, 2 ke kanan, gampangnya seperti itu. Maka rumus determinannya adalah, jadi determinan untuk P itu adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Jadi ini A, B, C, D, gampangnya seperti itu. Berarti determinan P dalam hal ini di sini hasilnya adalah A dikali 2 seperti itu dikurangi A kuadrat kali 1 seperti itu. Hasilnya adalah 2A dikurang A kuadrat seperti itu. Salah satu sifat penting determinan matriks inverse adalah, jadi ada sifat yang berikutnya ya. Sifat berikutnya adalah determinan dari inverse matriks P itu adalah 1 per determinan P. Gampangnya seperti itu. Oke. Selanjutnya di tahap ketiga, karena hubungannya adalah determinan P sama dengan determinan P pangkat negatif 1, maka bisa kita tuliskan bahwasanya 2A kurang A kuadrat sama dengan 1 per 2A kurang A kuadrat. Seperti itu. Kita misalkan saja, misal 2A kurang A kuadrat dengan variabel yang lain, misalnya X. Maka persamaannya menjadi X sama dengan 1 per X. Seperti itu. Atau dengan kata lain, X kuadrat sama dengan 1. Atau, dari sini kita tahu bahwa hasilnya itu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Katanya seperti itu. Nah, berikutnya kita menghitung nilai A yang memungkinkan nih. Nilai A yang memungkinkan itu apa aja? Karena nilai A di sini harus merupakan bilangan bulat. Jadi kemungkinan yang pertama, misalnya X sama dengan 1 dari hasil ini ya. Jadi X sama dengan 1. Maka 2A kuadrat dikurang 2A dikurang A kuadrat sama dengan 1. Seperti ini. Pindahkan semua ruas ke kiri, berarti jadi 2A kurang A kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita faktorisasi menjadi A kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 1. Seperti itu. Nah, 1 adalah bilangan bulat, maka dia memenuhi. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika, ini kemungkinan yang kedua ya. Bagaimana jika kita menggunakan nilai X sama dengan negatif 1? Kita substitusi, maka 2A kurang A kuadrat sama dengan negatif 1, maka bentuknya menjadi 2A kurang A kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau modelnya seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran, tapi kita bisa menggunakan metode rumus ABC namanya. Jadi A sama dengan akar dari B, negatif dari B. Berarti kan bentuknya adalah negatif 2 seperti ini. Oke. Ditambah plus minus akar dari negatif 2 kuadrat kurang 4 kali 1 dikali negatif 1. Gampangnya seperti ini. Dibagi 2 dikali 1, maka A sama dengan 2 plus minus akar dari 4 plus 4 dibagi 2. Atau dengan kata lain, hasilnya adalah 2 plus minus 2 akar 2 dibagi 2, atau hasilnya adalah 1 plus minus akar 2. Nah, bentuk ini itu bukan merupakan bilangan bulat, jadi dia tidak memenuhi syarat soal. Sehingga kesimpulannya adalah nilai terbesar dari A itu adalah 1. Sehingga kita memilih opsi jawaban B sebagai jawaban yang tepat. Seperti itu. Cukup panjang ya teman-teman. Take a relax for a while.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita diberikan suatu persamaan matematika lagi. Oke, dan sekarang dalam bentuk persamaan trigonometri ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang modelnya seperti ini sebenarnya sederhana aja. Tahap pertama yang bisa kita lakukan adalah menulis kembali persamaannya. Jadi 2 cos x sin x ditambah 1 sama dengan 2 cos x plus sin x, seperti ini. Nah, semua ruas kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi penulisannya menjadi 2 cos x sin x plus 1 dikurang 2 cos x dikurang sin x sama dengan 0. Katanya seperti ini. Sekarang kita kelompokkan nih suku-suku yang sejenis. Jadi 2 cos x sin x seperti ini dikurang 2 cos x dikurang sin x, jadi modelnya seperti ini, sin x kurang 1 sama dengan 0. Gampangnya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita keluarkan faktor yang sama, berarti 2 cos x dikali sin x min 1 dikurang 1 kali sin x min 1 sama dengan 0. Gampangnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Setelah kita mendapatkan faktor yang sama sin x min 1, maka persamaan yang tersisa menjadi 2 cos x sin x 2 cos x min 1 dikali dengan sin x min 1 sama dengan 0. Seperti itu. Berarti sekarang kita mencari nih nilai x dari masing-masing faktor. Jadi kemungkinan yang pertama 2 cos x min 1 sama dengan 0, berarti 2 cos x sama dengan 1, atau cos x sama dengan 1/2, seperti itu. Nilai x yang memenuhi nilai cos x sama dengan setengah itu berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi di kuadran 1 itu nilai x yang memenuhi adalah 60 derajat atau pi/3 ya. Dan di kuadran 4 itu nilai x yang memenuhi adalah 300 derajat atau 5pi 5pi/3. Gampangnya seperti itu. Sekarang kemungkinan yang kedua. Di kemungkinan yang kedua itu kan nilai sin x kurang 1 sama dengan 0, atau dengan kata lain nilai sin x itu sama dengan 1. Nah, nilai x yang memenuhi nilai sin x sama dengan 1 itu hanya berada pada kuadran pertama, yang mana nilai x yang memenuhi itu adalah 90 derajat, seperti itu, atau pi/2 ya kalau kita pakai sistem pi. Maka di tahap yang terakhir kita tinggal menjumlahkan aja nih ketiga nilai tadi. Berarti jumlahnya itu artinya x1 plus x2 ditambah x3 nih, berarti pi/3 ditambah 5pi/3 ditambah pi/2. Gampangannya seperti itu. Hasilnya adalah 5pi/2. Gampangnya seperti itu. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah D, 5pi/2 atau 5/2pi. Kurang lebih seperti itu. Panjang ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke bagian, harusnya masuknya matematika IPA ya. Oke, setelah ini kita akan masuk matematika IPA. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, terutama yang senantiasa menonton dan memberikan like dan juga komen. Dan gak harap dukungan kalian semakin intens sehingga kalian senantiasa terbantu untuk persiapan ujian mandiri kalian. Oke, kita langsung saja ke bagian matematika IPA. Oke, jadi misalkan A dan B adalah sudut lancip sehingga sin A sama dengan 1/5 dan cos B adalah 3/10. Nah, pertanyaannya adalah besar sudut A plus B adalah berapa? Oke. Untuk menentukan nilai trigonometri lainnya untuk sudut A dan B, karena A dan B adalah sudut lancip, dalam hal ini berarti kan berada di kuadran 1. Jadi sin A dan B ini sudut lancip ya, berarti semuanya terletak di, ya betul sekali, terletak pada kuadran pertama. Seperti itu. Oke, maka semua nilai sinus dan kosinus pasti positif. Jadi sinus dan cos itu nilainya positif. Seperti itu. Oke, sudut A, jadi sin A itu sama dengan 1/5. Ingat,
Sinus itu artinya demi ya, depan per miring. Jadi sisi depan dibagi sisi miring, gampangnya seperti itu. Berarti nilai cos A-nya bisa kita tentukan nih. Berarti nilai cos A-nya bisa kita tentukan dari hubungan kuadrat sudut sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi kita bisa menggunakan konsep itu. Atau dengan kata lain, cos A sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat A, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan aja nilainya, jadi 1 dikurang 1 per akar 5 dikuadratkan, seperti itu. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 per 5, atau hasilnya adalah akar 4 per 5 atau 2 per akar 5. Jadi itu adalah nilai cos A nya. Berikutnya, untuk tahap yang berikutnya kita tentukan nih untuk sudut B. Sudut B, nilai dari cos B itu adalah 3 per akar 10. Ingat, ini artinya sisi samping dari segitiga ya, dibagi sisi miring dalam segitiga. Nah, berarti kan nilai sin B itu juga bisa kita gunakan menggunakan persamaan ini. Ya, cuma kita ubah aja hurufnya menjadi B. Jadi sin B sama dengan akar dari 1 kurang cos B. Berarti akar dari 1 kurang cos B berarti 3 per akar 10. Oh ya, cos kuadrat ya teman-teman. Seperti ini. Maka hasilnya adalah akar dari 1 kurang 9 per 10. Atau akar dari 1 per 10. Maka hasilnya adalah 1 per akar 10. Seperti itu. Dengan menggunakan rumus jumlah dua sudut ya, di tahap yang ketiga, rumus jumlah dua sudut yang menyatakan cos A plus B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Jadi itu sifatnya ya. Kita tinggal substitusikan aja semua nilai-nilai yang ada yang sudah diperoleh. Jadi cos A nya tadi 2 per akar 5 dikali dengan cos B 3 per akar 10 dikurang sin A 1 per akar 5 dikali sin B 1 per akar 10. Hasilnya adalah, hasil dari ini kita dapati di akhir adalah 6 per akar 50 dikurang 1 per akar 50 atau 5 per akar 50, seperti itu. Oke. Hasilnya adalah 5 per 5 akar 10. Jadi kita tinggal menyederhanakan saja. Maka nanti hasilnya adalah 5 per 5 akar 2 ya. 5 per 5 akar 2. Atau sama dengan 1 per akar 2. Seperti itu. Dengan menggunakan rasionalisasi pecahan, di akhir kita akan mendapatkan hasilnya adalah setengah akar 2. Seperti itu. Tapi tenang, ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kita lanjut berikutnya. Kita menentukan besar sudut A plus B. Nilai sudut lancip yang nilainya adalah setengah akar 2 di kuadran 1 itu adalah sudut 45 derajat. Seperti itu teman-teman. Jadi 45 derajat itu berarti 45 derajat dari 180 derajat ya. Kalau kita mau ubah ke pi, maka hasilnya adalah 1/4 pi atau pi per 4 derajat. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Panjang ya. Oke, semoga teman-teman tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, akar-akar persamaan x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 ditambah px tambah q sama dengan 0 membentuk deret geometri dengan rasio 2. Yang ditanya adalah nilai P plus Q. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan pendekatan rumus Vieta ya, atau teorema Vieta, yang menyatakan bahwasanya jika kita punya persamaan x pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0, maka x1 ditambah x2 ditambah x3 itu sama dengan negatif b, x1 dikali x2 ditambah x2 dikali x3 ditambah x1 dikali x3 itu hasilnya sama dengan c. Dan hasil perkalian x1 dikali x2 dikali x3 itu sama dengan negatif D, diskriminan ya. Dari soal ini kita bisa mendapatkan bahwasanya nilai dari B itu sendiri adalah negatif 7. Nilai dari C itu adalah P dan nilai dari D itu adalah
Q. Gampangannya seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya di tahap yang kedua kita bisa melakukan pemisalan nih, memisahkan akar-akar dengan deret geometri, yang mana rasionya adalah 2. Maka kita bisa tulis bahwa X1 itu sebagai A, X2 sama dengan 2A karena rasionya adalah 2, dan X3 sebagai 4A. Jadi rasionya adalah 2 kali. Gampangnya seperti itu. Selanjutnya di tahap yang ketiga, kita menggunakan rumus hubungan jumlah akar. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif 7. Atau dengan kata lain berarti A ditambah 2A ditambah 4A sama dengan 7. Berarti 7A sama dengan 7, yang artinya A sama dengan 1. Dengan nilai A1, maka di tahap yang keempat, masing-masing nilai dari X1 itu menjadi 1, X2 menjadi 2, dan X3 menjadi 4. Selanjutnya di tahap yang kelima kita tinggal mencari nilai P. Nah, kita ingat bahwa P itu adalah X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3. Maka hasilnya adalah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 4. Yang mana hasilnya adalah 2 ditambah 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 14. Selanjutnya untuk mencari nilai Q di tahap berikutnya, di tahap ke-6. Nah, kita tahu bahwa negatif Q itu sama dengan X1 dikali X2 dikali X3. Maka negatif Q sama dengan 1 dikali 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Atau dengan kata lain, nilai Q-nya itu adalah negatif 8. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya yang bisa kita peroleh, nilai dari P tambah Q adalah 14 ditambah negatif 8. Hasilnya adalah 6. Seperti itu. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C. Oke, menurut kakak demikian untuk pembahasan bagian matematika IPA. Semoga bermanfaat. Silahkan menonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya. Dan semoga pembahasannya tidak terlalu cepat dan kalian bisa mengikuti secara runut dari awal sampai akhir. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya!